Siapa sih di sini yang nggak tahu salah satu game terpopuler di dunia? Oh Ya, my walaupun nggak terlalu banyak yang god. main di Indonesia sih. Hell no. Fortnite ini adalah game yang bertema perang-perangan Battle Royale. Bagi sebagian orang, game ini bisa dibilang seru. Tapi game ini entah kenapa kok bisa hilang di Play Store dan App Store ya. Padahal game ini kan seperti game perang mobile yang lain. Sebenarnya apa sih penyebab game ini bisa ditendang dari Play Store? Seperti yang kita tahu, game Fortnite adalah game perang Battle Royale yang dimana pemain bisa terjun keluar dari pesawat untuk perang melawan musuh. Game ini dikembangkan oleh suatu studio Amerika Serikat bernama Epic Game, dan game ini diluncurkan pertama kali pada 25 Juli 2017. Di game ini kita bisa bermain bersama sampai dengan 4 orang dalam satu squad. Game ini juga memiliki beberapa fitur yang keren. Di game ini pemain tidak sekedar tembak-tembakan, tetapi pemain bisa membangun dinding atau tangga untuk strategi pertahanan ataupun serang. Dalam game ini juga terdapat bermacam-macam mode permainan seperti Battle Royale, musik, dan lain-lain. Selain itu, game ini juga dapat diunduh secara gratis di berbagai platform. Dalam game ini memiliki mata uang yang bisa digunakan untuk membeli barang keren, yaitu V-Bucks, dan untuk memilikinya bisa dengan top up. Jika ingin suatu skin yang bagus dalam game ini, kita harus membelinya dengan top up. Dan itu juga tidak memaksakan pemain untuk membeli. Karena game ini juga tidak bersifat pay to win, dalam game ini semua barang bagus hanya sebagai kosmetik dan tidak memberikan suatu fitur skill tambahan. Jadi semuanya setara walau dia sultan atau player, gratisan semuanya sama. Karena ya tujuan main ini juga sama, sama untuk menang. Awalnya game ini hanya dapat dimainkan di berbagai platform PCE, PS4, dan Xbox. Namun seiring waktu berjalan game ini, akhirnya dirilis di perangkat mobile. Game ini pertama kali hadir di App Store pada sekitar tanggal 2 April 2018, lalu rilis di Play Store pada tanggal 2 April 2020. Gameplay Fortnite Mobile juga tidak berbeda dengan yang ada di PCE, mungkin yang berbeda hanya di fitur tombol dan grafis. Namun jika ingin merasakan sensasi Fortnite seperti main di PS, kita bisa menyambungkan perangkat kita ke stick gamepad melalui Bluetooth atau kabel. Alasan game ini bisa rilis di mobile, karena ya kita tahulah tidak semua orang punya PC. Jadi Epic Game merilisnya ke mobile supaya para pengguna mobile bisa merasakan permainan yang sebelumnya hanya ada di PCE. Terus juga merilis game Fortnite ke mobile dapat memberi keuntungan pada studio gamenya. Semakin banyak playernya, pasti bakal ada sebagian orang yang membeli barang-barang kosmetik berbayar. Fortnite Mobile dan PSCE juga tidak dibedakan servernya, jadi pemain PC dan mobile bisa bertemu dan main bareng dalam pertempuran. Awal mula masalahnya. Seiring berjalannya waktu, tepat pada tanggal 13 Agustus 2020, tiba-tiba game Fortnite ini hilang di App Store dan Play Store. Alasan kenapa game ini bisa tiba-tiba hilang di mobile dipicu karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Epic Games terhadap platform pasar digital. Seperti yang kita tahu, Play Store dan App Store ini adalah suatu toko digital yang menyediakan berbagai macam game, dan game-game yang ada di platform tersebut itu tidak semuanya milik mereka, jadi kebanyakan game di dalamnya adalah milik pengembang game lain, dan salah satunya adalah Epic Game yang merilis game Fortnite ke platform tersebut. Jadi Epic Game ini numpang jual atau promosi gamenya ke platform tersebut. Intinya kedua platform itu ibarat kayak mall gitu. Oke, jadi awal mulanya itu karena saat itu pihak platform pasar digital mewajibkan suatu sistem penjualan dalam game harus membayar pajak sekitar 30% kepada platform pasar digital tersebut. Hal itu disebabkan karena sebagai imbalan penyediaan tempat, karena hal tersebut akhirnya Epic Game tidak terima, karena menurut mereka itu akan menyusahkan para pemain yang melakukan top up sehingga bisa membuat mahal harganya dari yang asli. Akhirnya Epic Game ini diam-diam membuat suatu sistem pembayaran yang lebih murah kepada pemainnya untuk melakukan top up daripada lewat toko resminya. Jadi, pemain yang top up di sana tidak akan dapat pajak tambahan dari pihak lain. Google Play dan App Store yang tahu tindakan tersebut dan mereka pun takut terancam ekonominya, akhirnya game Fortnite tersebut langsung dihapus dari platformnya. Setelah Fortnite ini dihapus dari platform tersebut, para pemain mobile yang ingin memainkan pun jadi tidak bisa download dari platform tersebut.
Sehingga para pemain terpaksa harus memiliki cara untuk mendownloadnya seperti lewat aplikasi pihak ketiga. Tak lama Epic Game ini menuduh bahwa kedua platform itu memonopoli pasar game digital. Ia menuduh Apple bahwa pengguna iPhone tidak punya opsi lain untuk mengunduh aplikasi selain App Store. Terus pajak top up yang diberi App Store bisa dibilang tinggi daripada web biasa. Selain itu, Apple melarang pengembang untuk promosi penjualan ada yang lebih murah daripada di sini. Lalu ia juga menggugat bahwa Google suka menakut-nakuti pengguna Android yang mendownload suatu aplikasi dari luar Play Store, seolah-olah aplikasi di luar itu adalah virus. Jatuhnya. Padahal nggak semuanya virus, bahkan di Play Store aja ada aplikasi yang isinya cuma iklan. Setelah persidangan berakhir, pihak App Store pun menang. Hakim menolak klaim Epic Game yang mengatakan Apple memonopoli pasar, tetapi hakim memberikan aturan agar para pengembang bisa melakukan alternatif pembayaran melalui pihak ketiga. Di sisi lain, Google malah kalah. Google terbukti bersalah karena memonopoli pasar dan pembayaran dalam game. Akhirnya Google disuruh agar lebih ramah lagi terhadap toko aplikasi pihak ketiga. Tak hanya itu, Google pun terkena denda sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat dari Uni Eropa karena perlakuan tersebut. Setelah konflik panjang yang terjadi dari tahun 2020 sudah terselesaikan, akhirnya para pengembang game pun bisa melakukan penjualan melalui pihak ketiga tanpa lewat langsung dari aplikasi resmi. Terus Epic Game juga bisa membuat aplikasi pasar game digital yang fungsinya sama seperti App Store dan Play Store bernama Epic Game Store, dan untuk downloadnya bisa melalui web. Selain itu, Google dan App Store pun menurunkan pajak top-up sampai di bawah 30%, dan pada Maret 2026 akhirnya game Fortnite ini hadir lagi di Play Store dan bisa diunduh secara gratis. Akhirnya para pemain yang sudah menunggu lama bisa merasakan permainan ini lagi. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan jika ada yang kurang lengkap bisa tambahkan di kolom komentar ya guys. Terima kasih.